Yo bro, balik lagi bareng gua. By the way, kalian pernah gak sih lagi main game RPG tapi tiba-tiba laptop kalian ini malah nge-lag, atau seenggaknya misalkan kalian lagi main nih, terus si karakternya itu masih ngobrol tapi gambarnya itu malah stuck. Wah gila sih, pasti bikin kesel ya kan. Maka dari itu di video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian 3 rekomendasi laptop buat kalian semua yang sering main game, khususnya game RPG. Yang tentu aja game-game kayak gini tuh ngebutuhin kayak grafik atau enggak warna yang cukup memadai gitu kan. Entah itu yang offline kayak Skyrim, The Witcher, sampai yang online kayak Genshin Impact atau Black Desert Online. Dan di sini gue bakal ngasih tahu kalian rekomendasi laptop yang enggak cuman kenceng tapi juga awet dan enggak bikin kantong kalian jebol. So tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke beberapa rekomendasinya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Nah teman-teman, yang pertama nggak lain dan tidak bukan yaitu Asus ROG Zephyrus. Laptop pertama yang gua rekomendasiin ini tuh si ganteng satu ini, yaitu Asus ROG. Ini laptop tuh ibaratnya kayak karakter utama di game RPG ya kan, yang punya balance sempurna antara kekuatan sama kelincahan. Kenapa? Karena di dalamnya alias si spesifikasi performanya dia udah pakai AMD Ryzen 9. Terus dikombinasiin sama GPU Nvidia RTX 4060. Nah ini udah cukup banget buat ngangkat game RPG berat, bahkan settingan ultra. RAM-nya sendiri dia start dari 16 GB dan SSD-nya sendiri dia 1 TB. Jadi otomatis semua loading screen bisa kalian skip langsung tanpa nunggu babi-bu lagi teman-teman. Layarnya 14 inci, resolusinya udah QHD dan refresh rate-nya 165 Hz. Artinya animasi game lu bakal super smooth, apalagi pas lagi battle atau efek-efek skill keluar tuh bener-bener berasa sistematik. Dan yang paling gue suka di laptop ini tuh dia di bagian desainnya teman-teman. Walaupun laptop ini tuh dikhususkan buat main game, tapi looksnya dia nggak terlalu anak gaming banget. Jadi kelihatannya itu kayak laptop buat nongkrong gitu loh. Makanya kalau misalkan kalian main game dan bawa laptop ini ke cafe atau sambil nongkrong, dia masih oke banget kok. Dan ketahanan baterainya pun dia benar-benar mantap, sekitar 8 atau 10 jam. Itu pun kalau kalian main gamenya itu berat. Apalagi kalau kalian main gamenya itu cuman kayak santai-santai aja, terus kayak seling-selingan gitu loh. Kadang main game, kadang buka YouTube atau yang lainnya. Nah ini tuh bisa sampai 12 jam teman-teman. Jadi cocok banget buat kalian yang sering main game sambil mobile kemana-mana. Dan rekomendasi yang kedua ada di laptop Lenovo Legion 5 Pro. Nah menurut gue pribadi laptop ini tuh kayak build-nya warrior. Dia kayak tank, kuat, tahan banting, bener-bener tebal juga. Dan di dalamnya dia udah pakai prosesor AMD Ryzen 7 7840Hz. VGA-nya RTX 4070, RAM-nya 32 GB, SSD-nya juga 1 TB. Jadi lu mau main game apa aja, ya hajar aja sih. Dari Elden Ring sampai Starfield pun dilibas. Buat layarnya sendiri, dia cukup gede teman-teman. Jadi puas banget lah kalau misalkan sekedar buat main game. Layarnya itu sekitar 16 inci. Resolusinya WQXGA, terus refresh rate-nya 165 Hz juga. Buat game RPG, khususnya game-game yang ngebutuhin warna atau spesifikasi kayak rumput-rumput, terus awan, terus warna-warna kayak laut, air, bayangan, entah itu particle magic, laptop ini bener-bener oke. Karena kalau ngelihat dari grafiknya, dia bakalan kelihatan jelas teman-teman. Keyboardnya juga dia enak banget buat ngetik, dan backlightnya dia customizable. Bisa lu atur sesuai mood kayak karakter build lu di game. Dan rekomendasi yang terakhir, ini dikhususkan buat kalian yang pengen main game RPG tapi budget kalian pas-pasan nih, yaitu laptop Acer Nitro 5. Ini tuh laptop kayak karakter Rogue.
nggak mencolok tapi lincah dan bisa diandelin. Speknya udah lumayan oke kok. Dia pakai Intel Core i7 generasi ke-12, terus GPU-nya RTX 3050, RAM 16GB, SSD 512GB. Emang sih nggak cukup kuat kayak dua laptop sebelumnya, tapi dia cukup banget buat sekedar main game RPG kayak Dragon Age atau Persona 5 atau sekedar main Final Fantasy. Dan yang paling penting, harganya tuh bersahabat teman-teman, nggak bikin dompet lu nangis darah. Desainnya juga udah lebih cakep dibanding versi lawas, dan sistem pendinginnya juga nggak malu-maluin. Cocok buat lu semua yang ngebutuhin laptop gaming tapi dia masih di entry level. So itu dia teman-teman 3 rekomendasi laptop yang gua bahas kali ini, khususnya buat kalian semua yang nyari laptop buat main game di main game RPG. Gimana nih menurut pendapat kalian? Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi lain, boleh banget juga buat tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik dan juga rekomendasi lengkap yang bakalan gua bahas. So, sekian dari gua, Rizky unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.